Shalom students, kembali kita belajar agama Kristen pada hari ini. Sebelum kita belajar, kita berdoa. Let's pray together. Our Father in heaven, thank you for your blessing until now. Now we start to study. Please bless us. This is our prayer in the name of Jesus. Amen. Oke, kita masuk ke dalam pembelajaran kita, yaitu dampak dosa. Tahukah kamu apa itu dosa? Dosa adalah tindakan manusia yang melanggar perintah atau firman Allah. Dosa hanya dapat diampuni. Allah satu-satunya yang berhak dan mampu mengampuni dosa manusia. Mengapa manusia berdosa? Ada berbagai alasan yang melatar belakangi seseorang berbuat dosa. Dosa tidak dengan cara tiba-tiba pada kita, tapi awalnya tumbuh sebagai bibit kecil di hati kita. Misalnya, iri hati, dengki, amarah, serakah, angkuh, keinginan untuk menguasai, dan sebagainya. Cerita tentang Kain membunuh adiknya dilandasi oleh perasaan iri hati. Karena Allah menerima persembahan Habel dan tidak berkenan atas persembahannya, Kain menjadi marah kepada Habel sehingga membunuh adiknya itu. Orang yang membunuh akan mendapat hukuman yang pantas seperti orang yang berbuat dosa akan mendapat ganjarannya. Nah, di dalam Matius 5 ayat 21 sampai 22 mengatakan, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Dosa berdampak buruk bagi manusia. Apakah dampak dosa? Dosa dapat berdampak buruk terhadap diri sendiri maupun untuk orang lain. Dampak buruk bagi orang lain, misalnya ketika kita menyakiti hati teman dan menimbulkan sakit hati serta siksaan kepadanya, akan menimbulkan kepedihan dan dapat perasaan tersiksa yang berkepanjangan. Sekalipun luka hati yang kita timbulkan itu tidak membuatnya bunuh diri, namun mungkin menimbulkan siksaan jangka panjang. Sedangkan dampak bagi diri kita adalah dikejar-kejar rasa bersalah, perasaan tidak tenang, cemas, tidak nyaman, dan tidak damai. Dampak yang lebih jauh dari dosa adalah penghukuman kekal. Yesus dengan jelas mengajarkan bahwa dosa menghancurkan dan memisahkan manusia dari Allah. Kisah tentang Kain membunuh Habel yang diceritakan di dalam Kitab Kejadian 4 ayat 1 sampai 16 menggambarkan salah satu contoh perbuatan dosa. Kain membunuh adiknya Habel karena amarah dan rasa iri terhadap adiknya. Apa yang dilakukan Kain tidak saja menyakiti adiknya,
namun membuat sedih orang tuanya. Membunuh sangat bertentangan dengan perintah Allah. Dampak perbuatan Kain bagi dirinya sendiri, ia merasa takut dan bersalah. Dampak bagi orang lain, Habel kehilangan nyawanya dan orang tuanya merasa sedih. Oleh karena itu, Kain harus mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan dan memohon pengampunan dari Allah. Allah memandang masalah dosa serius. Kita kadang memandang enteng dosa. Saat kita berbuat dosa, kita selalu berpikir bahwa itu hanya masalah kecil, bukan persoalan besar. Setiap dosa yang kita buat secara sadar atau tidak harus kita akui, supaya hubungan kita dengan Tuhan dan sesama menjadi baik. Jika kita tidak mengakui dosa kita, maka kita akan dibayang-bayangi oleh rasa bersalah dan hidup kita tidak akan tenang. Contoh lain adalah pakaian yang putih dan bersih. Sekali ternoda, sekuat apa usaha kita mencucinya, ia tidak akan dapat kembali pada keadaannya seperti semula. Saat seseorang berbuat dosa, seberapapun keras usahanya melakukan perbuatan baik, tetap mustahil untuk dapat kembali pada keadaan nurani yang bersih seperti sebelum berbuat dosa. Siapa yang dapat mengatasi dosa-dosa kita? Dosa-dosa kita hanya dapat dibersihkan oleh Yesus. Hanya Yesus, Anak Allah, yang dapat membersihkan kita dari segala dosa. Inilah satu-satunya jalan yang tersedia di muka bumi ini. Tidak ada jalan lainnya. Seperti yang ditulis dalam Yohanes 1 ayat 7 sampai 9. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seseorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, Anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sekarang adalah tugas kamu, silahkan mengerjakan soal berikut.